Definisi energi yang paling umum adalah suatu kerja yang dapat dilakukan oleh gaya tertentu, misalnya gravitasi, elektromagnetik, dan lain-lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dalam bidang fisika, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja, misalnya untuk energi listrik dan mekanika. Energi adalah daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Misalnya, dapat merupakan bagian suatu bahan atau tidak terikat pada bahan seperti sinar matahari. Energi juga dapat diartikan sebagai tenaga. Maka dari itu, banyak yang mengemukakan pendapat bahwa energi adalah penyebab dari setiap perubahan. Energi merupakan salah satu elemen terpenting yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Namun tentunya, kebutuhan terhadap energi ini jika tidak digunakan secara bijak, maka akan berdampak terhadap pengurangan sumber energi secara signifikan. Saya mengambil contoh ketergantungan manusia terhadap energi minyak bumi. Jika ketergantungan manusia terhadap minyak bumi ini dibiarkan begitu saja, maka akan terjadi pengurangan secara signifikan terhadap cadangan minyak bumi di seluruh dunia. Suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa produksi minyak bumi di dunia semakin berkurang. Bahkan negara Indonesia pun yang notabene adalah penghasil minyak bumi harus mengimpor minyak bumi dari negara lain. Maka itu kami sepakat upaya konservasi energi harus segera dilakukan. Konservasi energi merupakan upaya sistematis dalam melestarikan sumber daya energi. Pengurangan konsumsi energi harus segera dilakukan dengan cara-cara yang rasional dan secara bijak, tanpa harus mengurangi keselamatan, kenyamanan, dan produktivitasnya. Dan kami pula sepakat bahwa penggunaan energi terbarukan menjadi salah satu kebijakan pemerintah yang paling efektif untuk melakukan atau menerapkan konservasi energi di negara Indonesia, dan segera menggantikan penggunaan energi non terbarukan seperti bahan bakar minyak ke energi biofosil. Energi yang terbarukan merupakan sebuah opsi lain atas pengembangan dari berbagai sumber daya yang sudah ada. Karena semakin tingginya permintaan atas energi, akhirnya membuat peneliti terus mengembangkan sumber daya yang bisa terus digunakan dalam jangka waktu yang panjang, tanpa harus takut untuk habis jika digunakan. Lalu, energi yang terbarukan adalah energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan, seperti tenaga surya, tenaga angin, arus air, proses biologi, dan panas bumi. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang penggunaan energi terbarukan di masyarakat modern, lihat pengembangan energi terbarukan selanjutnya. Efisiensi energi adalah usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi jumlah energi yang dibutuhkan dalam menggunakan sebuah peralatan atau bahkan sistem yang berhubungan dengan energi. Contohnya isolasi rumah, memungkinkan bangunan rumah tersebut untuk dapat menggunakan energi pemanas dan pendingin yang lebih sedikit, mencapai dan mempertahankan suhu yang nyaman. Memasang lampu pendar atau lampu neon, lampu LED atau skylight yang alami dapat mengurangi jumlah energi yang diperlukan untuk mencapai tingkat pencahayaan yang sama dibandingkan dengan menggunakan lampu pijar. Perbaikan dalam efisiensi energi umumnya dicapai dengan mengadopsi teknologi atau proses produksi yang lebih efisien, atau dengan metode aplikasi yang diterima secara umum untuk mengurangi pengeluaran energi. Efisiensi energi dan energi terbarukan disebut juga sebagai pilar kembar dari kebijakan energi yang berkelanjutan dan merupakan prioritas utama dalam hierarki energi yang berkelanjutan. Di banyak negara, efisiensi energi juga terlihat memiliki manfaat untuk keamanan nasional karena dapat digunakan untuk mengurangi tingkat impor energi dari negara-negara asing dan dapat memperlambat tingkat di mana sumber daya energi dalam negeri akan habis. Komersialisasi energi terbarukan berarti mengembangkan aspek komersialisasi atau usaha pada energi terbarukan, termasuk membuat kajian struktur usaha yang tepat dan segi pemasarannya. Kajian struktur usaha dapat mencakup keterlibatan usaha pada modal dan atau kemampuan lokal melalui pengembangan usaha kecil menengah atau koperasi. Sebagai contoh, pengembangan usaha pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya
dan pembangkit listrik tenaga mikro. Pengembangan usaha ini dapat dilakukan dengan melibatkan badan usaha yang mempunyai kemampuan modal, kompetensi pengelolaan usaha, manajemen bisnis, dan penugasan penguasaan teknologi dengan franchisor. Badan usaha lokal bentuk UKM yang mempunyai akses terhadap pasar, sumber daya alam, dan sumber daya manusia. Contoh energi terbarukan yang ada di Provinsi Lampung adalah berada di Institut Teknologi Sumatera, di mana terdapat pembangkit listrik tenaga surya kapasitas 1 MW yang dibangun atas kerjasama ITERA, PT Wijaya Karya, dan PT Surya Utama Nuansa. Pembangkit listrik tenaga surya yang dibangun di atas lahan seluas 1 hektar tersebut menjadi laboratorium PLTS terbesar di Indonesia yang akan dimanfaatkan untuk berbagai penelitian tentang energi terbarukan. PLTS ITERA dibangun dari 3036 panel surya dan menghasilkan energi listrik sebesar 4 MWh per hari dan mampu mengurangi emisi karbon hingga 5.600 ton CO2 per tahun. Dengan memiliki PLTS tersebut, ITERA telah mampu memenuhi 50% kebutuhan energi listrik secara mandiri. Selain menjadi kampus yang mencanangkan diri sebagai kampus mandiri energi, ITERA juga menjadi kampus dengan laboratorium PLTS terbesar di Indonesia yang diharapkan menjadi pusat munculnya inovasi dan riset-riset baru tentang energi surya dan energi terbarukan.